Selamat malam, saya Farelino Teja dari SMA Trinitas, kelas 11.4 absen 10. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stoikiometri. Pertama-tama kita akan mencari tahu dulu rumus apa saja yang bisa dipakai. Pertama, ada mol sama dengan massa per mr. Mr itu adalah molekul relatif. Mr itu sama dengan jumlah dari AR ya. Nah, kalau mau mencari massa, ini tinggal kita balikin aja. M sama dengan mol dikali dengan Mr. Terus rumus yang kedua ada molar sama dengan mol per volume. Di rumus yang ketiga, nah ini adalah volume standar atau STP sama dengan volume sama dengan mol dikali 22,4. Nah, untuk STP ini dipakai ketika temperaturnya itu 0 derajat dan pressure-nya itu adalah 1 atm. Nah, terus kita lanjut ke yang keempat, ada volume ruangan RTP. R-nya itu room ya, sama dengan volume sama dengan mol dikali 24. Nah, ini tuh dipakai ketika suhunya itu adalah 25 derajat dan pressure-nya adalah 1. Nah, terus sebenarnya di sini masih ada banyak rumus lagi. P dikali V sama dengan mol kali R dikali T, dimana P-nya adalah pressure atau tekanan, V-nya itu adalah volume, ini adalah mol, R adalah tetapannya itu adalah 0,083 2 dan temperatur atau suhu. Terus ada rumus lagi untuk jumlah partikel ya. X sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini adalah 6,02 dikali dengan 10 pangkat 23. Nah, terus ada lagi rumus V1 sama dengan N1 RT1 per P2 V2 per N2 V2. Nah, sebenarnya sih masih ada beberapa lagi ya, tapi di video kali ini yang akan kita pakai ini adalah rumus nomor 1 dan yang rumus nomor 2. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke soalnya ya, biar lebih paham. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal pertama. Di soal pertama ini, berapa banyak gram NaCl yang terdapat dalam 400 ml larutan NaCl 0,25 molar. Nah, di sini kita sudah dikasih tahu mRNaCl itu adalah 58,5. Nah, pertama kita tulis dulu diketahuinya. NaCl ada sebanyak 400 ml. Nah, milinya ini kita jadikan liter, jadi dibagi dengan 1000. Hasilnya jadi 0,4 liter. Terus NaCl-nya ini adalah 0,25 molar. Nah, terus kita ditanya berapa banyak gram NaCl. Nah, berarti kita ditanya masanya itu berapa. Nah, pokoknya kalau ngerjain soal stoikiometri itu kita harus mencari molnya dulu ya. Jadi karena di sini sudah diketahui volume dan molarnya, kita bisa menggunakan rumus
mol sama dengan molar dikali volume. Nah, di sini molarnya adalah 0,25 dikali volume. Volumenya itu adalah 0,4 liter. Nah, 0,25 dikali 0,4 hasilnya adalah 0,1. Jadi molnya adalah 0,1. Nah, sekarang molnya sudah dapat, kita tinggal cari masanya. Nah, untuk mencari massa kita menggunakan rumus massa sama dengan mol dikali dengan mr atau molekul relatif. Sama dengan molnya di sini 0,1 dikali dengan mr-nya tadi sudah diketahui di soal ya. NaCl itu molnya adalah 58,5. 0,1 dikali 58,5 hasilnya adalah 5,85 gram. Nah, jadi berapa gram NaCl yang terdapat dalam 400 ml larutan NaCl 0,25 molar adalah 5,85 gram. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Pupuk urea dapat dibuat dengan mereaksikan NH3 dan CO2 menurut persamaan reaksi 2 NH3 ditambah CO2 menjadi NH2 dikurang CO kurang NH2 ditambah H2O. Maka untuk membuat 120 kg pupuk urea diperlukan NH3 sebanyak. Nah, di sini kita sudah diketahui MR urea sama dengan 60 dan mRNH3 sama dengan 17. Nah, ingat setiap mengerjakan soal, pertama-tama kita harus mencari molnya dulu. Nah, pertama kita akan mencari mol ureanya dulu ya. Sama dengan massa dibagi molekul relatif. Sama dengan massanya di sini 120. Kita bagi dengan molnya urea itu adalah 60. Sama dengan 120 bagi 60 hasilnya 2. Jadi molnya itu adalah 2. Nah, terus kita akan mencari mol NH3. Tapi karena di sini hanya diketahui MR-nya saja, maka kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Nah, jadi untuk mencari mol NH3 itu sama koefisien NH3 dibagi koefisien urea dikali dengan mol urea sama dengan koef NH3 di sini ada 2 ya dibagi koef urea. Urea itu adalah CONH2 dan 2 itu di sini adalah 1 dikali dengan mol ureanya adalah 2. 2 dibagi 1 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi mol NH3-nya itu adalah 4. Nah, di sini kita harus mencari berapa NH3 yang diperlukan untuk membuat 120 kg pupuk urea. Nah, berarti kita tinggal mencari massa NH3 sama dengan mol dikali molekul relatif sama dengan molnya di sini adalah 4 dikali dengan MR-nya itu adalah 17. Nah, 4 dikali 17 hasilnya sama dengan 68 kilo. Nah, jadi NaH3 yang diperlukan untuk menghasilkan 120 kilo pupuk urea adalah 68 kilo. Oke, ke soal yang terakhir. Fe sebanyak 5,6 gram direaksikan dengan H2SO4 9,8 molar sebanyak 100 ml. Di sini air Fe adalah 56. Nah, persamaan reaksinya juga kita sudah diberitahu. Kita harus mencari reaksi pembatas, massa sisa dan massa hasilnya. Nah, ingat pertama-tama kita harus mencari molnya dulu. Nah, kita akan mencari mol Fe-nya duluan sama dengan massa dibagi dengan AR sama dengan
masanya 5,6 gram dibagi airnya 56. Nah, hasilnya jadi 0,1 mol. Nah, sekarang kita mencari mol H2SO4 sama dengan molar dikali dengan volume sama dengan 9,8 molar. Volumenya di sini adalah 100 mili, kita jadikan ke liter jadi 0,1. 9,8 kali 0,1 jadi 0,98. Nah, untuk mencari reaksi pembatas kita akan menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Nah, jadi kita tulis dulu aja persamaan reaksinya. 2 Fe ditambah 3 H2SO4 menjadi Fe dalam kurung SO4 3 ditambah 3H2. Nah, di sini kita akan menggunakan mula-mula bereaksi dan sisa, dimana mol Fe-nya adalah 0,1 dan H2SO4 adalah 0,98. Nah, di sini yang akan menjadi acuannya itu adalah yang molnya lebih kecil. Di sini 0,1 lebih kecil daripada 0,98. Jadi ini adalah acuannya. Nah, ini langsung kita tulis saja bereaksi 0,1 karena lebih kecil. Nah, di sini karena ini sebagai acuannya, jadi koefisien yang ini dibagi dengan ini dikali molnya ini. Jadi 3/2 dikali 0,1. Hasilnya ini adalah 0,15. Nah, hasilnya ini karena di awal-awal kan belum dicampur, berarti kan belum ada ya. Nah, setelah bereaksi hasilnya itu jadi yang ini 1 dibagi 2 dikali 0,1. Hasilnya jadi 0,05. Dan yang ini 3 dibagi 2 dikali 0,1 sama dengan 0,15. Nah, terus ini kita kurang, ini habis 0,98 dikurang 0,15 jadi 0,83. Ini 0,05 dan yang ini 0,15. Nah, dari sini kita sudah tahu yang menjadi reaksi pembatasnya adalah reaksi pembatas sama dengan Fe karena di sini dia habis. Nah, sekarang kita ganti warna dulu ya biar nggak terlalu ini. Kita ganti Nah, yang B kita akan mencari massa sisa ya. Massa sisa ini berarti yang di sini adalah H2SO4-nya. Sama dengan mol dikali mr sama dengan, nah di sini ini karena molnya ini adalah 0,83 dikali mrH2SO4 itu adalah 98 ya. Nah, 0,83 dikali 98 menjadi menjadi 81,34 gram. Nah, terus kita cari massa hasilnya ya. Massa hasil sama dengan 2 dalam kurung SO4 3 sama dengan mol dikali mr sama dengan, di sini mol FeSO43 nya itu adalah 0,05.
dikali dengan MrFe2SO4 3 itu adalah 400. 0,05 dikali 400 sama dengan 200 gram. Sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Sekian dari saya, terima kasih.